Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Karunia Melinda Noryanda, Noviana Mulansari, dan Ferry Swantoro akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bela negara. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bela negara. Bela negara yaitu perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Lalu untuk berikutnya yaitu dasar hukum bela negara. Yang pertama, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berisi tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang kedua, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan yang ketiga, pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, TNI terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan melindungi dan juga memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Lalu yang keempat yaitu pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Lalu yang kelima yaitu pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Lalu yang keenam yaitu TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1999 yang berisi garis-garis besar haluan negara. Lalu yang berikutnya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negaranya dari segala ancaman yang ada. Yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta kehormatan lingkungannya. Fungsi bela negara. Fungsi bela negara yang pertama yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Di slide kelima ini ada unsur bela negara. Unsur bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, memiliki kemampuan bela negara secara fisik dan psikis. Dan yang terakhir, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian tujuan bela negara. Tujuan bela negara yang pertama yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, melestarikan budaya. Ketiga, melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang keempat, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir,
menjaga dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian ada manfaat bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang keempat, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang kelima, membentuk iman dan takwa kepada agama yang dianut oleh individu. Yang keenam, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Yang ketujuh, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedelapan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, boros, dan tidak disiplin. Dan yang kesembilan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemudian untuk contoh bela negara, ada mematuhi peraturan hukum yang berlaku, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, kami menarik sebuah kesimpulan. Bela negara memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tujuan sampai manfaatnya sama pentingnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk membela, menjaga, dan melindungi tanah air kita. Untuk dapat melakukannya, butuh rasa cinta tanah air yang sudah seharusnya dipupuk sejak dini.